Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Juli 2025 dengan judul Kebenaran tentang Jiwa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mari kita ikuti penjelasannya. Tak kalah ilmuwan menyelidiki lebih dalam lagi reaksi biokimia di dalam otak kita. Gagasan tentang jiwa sebagai entitas yang terpisah menjadi semakin mencurigakan. Dan orang-orang, baik orang Kristen atau yang lainnya, yang mempercayai jiwa sebagai jaminan kehidupan kekal, mendapati harapan mereka terancam. Francis Crick yang bersama James Watson menemukan helix ganda DNA 50 tahun yang lalu, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kesadaran, sebagian dengan tujuan menyangkal jiwa. Crick, sekarang 86 tahun, mengklaim bahwa dia dan peneliti lain telah menemukan kelompok sel dari bagian belakang konteks ke bagian korteks frontal yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kesadaran dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia percaya bahwa suatu hari nanti umat manusia akan menerima bahwa konsep jiwa dan janji kehidupan kekal adalah sebuah tipuan. Sama seperti mereka sekarang menerima bahwa bumi tidak datar. Pernyataan ini sebagian benar dan sebagian salah. Benar bahwa konsep jiwa adalah satu penipuan. Hal ini tidak mempunyai dasar alkitabiah. Kitab suci mengajarkan bahwa kita adalah makhluk utuh dengan tubuh, pikiran, dan napas terhubung secara tidak terpisahkan. Kisah penciptaan menegaskan realita itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Adam tidak menerima jiwa, dia menjadi jiwa ketika dia menerima napas kehidupan dari Tuhan. Dan ketika napas kehidupan itu berhenti, saat dia mati, keberadaannya pun lenyap. Salah, bahwa janji hidup kekal adalah tipuan. Jika janji tersebut bergantung pada jiwa yang abadi, sebuah gagasan yang berasal dari filsafat Yunani zaman kuno, itu merupakan kebohongan yang kejam. Tetapi itulah tidaklah demikian. Itu muncul dari Yesus Kristus, penakluk dosa dan kubur. Dia yang mati di Kalvari, tetapi yang hidup selama-lamanya dan meyakinkan kita. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-19. Kebangkitan itu sendiri merupakan gagasan di luar nalar manusia. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang berlanjut melampaui kubur. Namun dalam ingatan Tuhan tidak ada yang hilang. Kita tidur aman di dalam Dia. Dan pada saat kembalinya Tuhan kita bangkit dari kematian sebagai makhluk ciptaan baru.
dengan tubuh baru, tetapi dengan kita yang lama dimasukkan ke dalamnya oleh sentuhan dari seorang ayah yang penuh kasih. Ide ini memperluas pikiran kita. Itu akan memperluas iman oleh karena satu fakta saja. Yesus melakukannya. Dia mati dan bangkit kembali. Dan begitu juga dengan kita. Terima kasih Tuhan atas janjimu akan kebangkitan dan kehidupan manusia seutuhnya selama bersamamu. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.